Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Untuk sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru minta dari salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Dipersilakan. Semoga pembelajaran yang diberikan kepada kami jawab dengan benar dan boleh kami belajar dengan baik. Tuhan, menjadi Bapa kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan bersama kami. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Oke, biasa hadir semua ya? Oke. Ya. Dalam materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Pernahkah mengalami tentang peristiwa atau informasi yang terjadi atau nyata? Pernah mengalami? Pernah mengalami tentang informasi dan suatu peristiwa atau berita? Pernah mendengarkan berita? Pernah. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari teks berita. Ada 3 tujuannya, ya. Ada 3 tujuan yang kita akan capai pada pagi hari ini, ya. Yang pertama itu, tujuan yang pertama itu menyampaikan informasi secara sistematis, struktur dan tertib melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adiksimba secara sistematis, terstruktur dan kreatif dengan baik dan akurat. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adiksimba dan struktur berita secara sistematis, terstruktur dan kreatif dengan baik dan akurat. Nah, itulah tujuan materi kita pada pagi hari ini yang kita akan capai atau yang kita akan pelajari. Oke, sudah siap? Oke, itu tujuan. Di dalam materi kita juga kita akan membagi kelompok, 3 kelompok ya. Kita akan bagi juga 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi kita akan bagi 3 kelompok nanti. Ya, nanti kita akan bagi 3 kelompok dari proses pembelajaran kita. Nah, itu. Nah, guru tanya. Apakah kalian pernah mendengarkan informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Pernah? Nah, kira-kira bagaimana peristiwa bagaimana? Ya? Banjir, apalagi kebakaran. Nah, itu. Yang pertanyaan yang kedua berikut, peristiwa apa yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini? Peristiwa apa? Apa?
terjadi. Mana itu? Ada gambar di sini. Ada gambar di sini, silakan di pertanyaan tadi bahwa apakah pernah kalian mendengarkan informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Nah, di sini ada gambar kan? Ada gambar di sini. Ini adalah suatu peristiwa. Nih, ada gambar yang ketiga di situ. Ada ya di sini. Kawasan Pinus di Tanah Toraja terbakar. Nah, itu. Nah, itu yang harus sekarang yang didengar sekarang ya. Nah, apa penyebabnya? Kenapa? Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Itu karena adanya kemarau berkepanjangan. Nah, itulah akhirnya terjadi kebakaran. Silakan lihat gambar itu. Ada juga gambar di sini. Iya, gambar yang kedua itu longsor tutup jalan di Tanah Toraja menuju objek wisata Pango. Itu gambar yang kedua. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya hujan deras mengakibatkan longsor. Nah, itulah terjadi longsor. Nah, dalam teks berita juga, teks berita itu ada namanya menyusun kerangka. Ini. Nah, dalam menyusun kerangka teks berita itu, kita juga harus pahami tentang teks berita. Apa itu teks berita? Apa itu kerangka? Apa itu berita? Apa itu teks berita? Nah, teks berita adalah teks berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah teks berita. Tunggu. Selesai mi waktunya ini. Lebih mi. Pindah ke yang satunya lagi, tunggu. Nah, itu ada hal yang diperhatikan dalam menyusun kerangka teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi yang sedang diperbincangkan masyarakat. Itu. Ada unsur-unsur berita. Tadi bahwa teks berita adalah berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi yang hangat diperbincangkan. Nah, dalam teks berita itu ada unsur-unsur. Nah, apa itu unsur-unsurnya? Disingkat dari adik Simba. Oke. Unsur-unsur teks berita disingkat dari adik Simba. Nah, adik Simba itu apa? D mana? K kapan? M mengapa? Dan B bagaimana? Nah, dalam unsur-unsur berita itu apa itu?
diberitakan. Kapan? Nah, itu kapan menandakan bahwa waktu. Siapa pihak atau pelaku yang terlibat di dalam. Mengapa penyebab terjadi peristiwa? Bagaimana itu cara atau proses? Nah, apa ini? Pertanyaannya bahwa peristiwa yang terjadi dalam atau diberitakan. Yang berikut, di mana tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan? Kedua, kapan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan? Siapa atau pelaku tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan? Yang keempat, mengapa alasan penyebab terjadinya peristiwa diberitakan? Dan yang keenam adalah bagaimana cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Itu adalah struktur unsur teks berita. Nah, yang berikut ciri-ciri. Ada juga ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, silakan baca yang pertama. Oke, yang kedua, aktual. Oke, yang ketiga, kronologis. Yang tadi kejadian yang harus peristiwa dilakukan secara berurutan. Oke, yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah bahasa mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Oke, itu adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual dan objek, yang kedua aktual, dan yang ketiga kronologis, yang keempat adalah bahasa mudah dipahami. Itu adalah suatu ciri-ciri teks berita. Nah, ada juga struktur teks berita. Nah, dalam menyusun kerangka teks berita ada juga strukturnya. Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita atau judul berita utama. Yang kedua, teras berita merupakan pembuka yang berisi inti sari berita, memuat beberapa poin tadi singkat. Nah, itu tadi. Yang ketiga, tubuh yakni bagian isi. Oke, yang keempat, ini adalah struktur teks berita. Nah, dalam menyusun kerangka teks berita inilah yang harus kita perhatikan atau harus dipahami dulu dalam membuat kerangka teks berita, dalam menyusun teks berita ya. Ada yang harus diperhatikan strukturnya, unsur-unsurnya. Nah, unsur dari pembahasan teks berita, ada juga dari unsur dari kebahasaan. Ini unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja. Yang kedua, menggunakan keterangan waktu lampau. Oke, yang ketiga
Ya, dalam membuat kerangka atau teks berita itu banyak yang kita harus pahami dulu. Yang dalam menulis teks berita, yaitu kita harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan teks berita. Nah, ada di sini bahwa berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Yang kedua, teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual dan berdasarkan kenyataan. Itulah yang harus diperhatikan dalam menulis teks berita. Nah, ada juga ciri-cirinya, ciri-ciri teks berita. Yang kedua, yang ketiga tadi ada juga struktur teks berita. Nah, sekarang kita akan bagi 3 kelompok. Ya. Kita akan bagi 3 kelompok. Kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok A dengan kelompok B dan kelompok C. Kelompok A di sini, kelompok B di sini, kelompok C di sini. Tapi bisa kita akan bagi. Silakan berdiri dulu. Ini kelompok C, kelompok B.
diambil contohnya kelompok A ambil satu gambar, kelompok B satu gambar, dan kelompok C satu gambar. Ada indikatornya di sini. Ada dua indikator ya. Nah, ada di situ gambar ya. Ada di situ gambar. Ada beberapa gambar di situ tentang gambar peristiwa. Di kelompok A yang di kelompok A itu kawasan Pinus di Tanah Toraja terbakar. Di kelompok B silakan ambil gambar. Gambar apa yang di kelompok B? Longsor tutup jalan di Toraja menuju objek wisata Pangangango. Kelompok C, gambar apa yang di kelompok C? Gambar patung Tuhan Yesus. Oke. Nah, itu diperhatikan gambar itu. Harus dibuatkan dalam satu teks berita, ya. Dibuatkan dalam satu teks, perhatikan dulu, dibuat dalam satu teks berita. Sudah itu, kalau sudah membuat satu teks berita, membuat kerangka, menyusun kerangka berita. Nah, menyusun kerangka berita itu ada muncul pertanyaan tentang adik Simba. Nah, sudah mengerti tentang adik Simba tadi ya. Adik Simba adalah A apa, D di mana, K kapan, dan bagaimana dan siapa ya. Itu adalah struktur teks berita atau adik Simba. Nah, ada muncul di situ tentukan topiknya. Ya, perhatikan ya, tentukan topiknya. Yang kedua itu menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Oke, jadi yang tadi yang sudah buat tadi ya. Tadi kan membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi adalah apa peristiwa terjadi. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, siapa terlibat di dalam. Mengapa peristiwa terjadi? Bagaimana peristiwa terjadi? Itulah kalian jawab. Atau tentukan topiknya dulu. Tadi kan saya bilang buat dulu teks beritanya ya. Teks berita. Kalau sudah buat teks berita, menyusun kerangka teks berita. Sudah itu, lembaran yang LKPD yang kedua itu yaitu menulis teks berita struktur kaidah kebahasaannya. Apa itu? Apa yang dimaksud dalam situ? Itu adalah menentukan judul, ya. Judul apa judul beritanya tadi. Yang kedua, tentukan teras beritanya, ya. Yang ketiga, huruf berita. Yang keempat, ekor berita. Nah, ekor berita itu adalah karakter atau bentuk. Nah, gitu ya.
Tulis dulu di atas. Tulis dulu di atas kelompoknya, ya. Contohnya kelompok A, tulis di sini ya, kelompok A. Anggotanya berapa? Tulis di bawah anggotanya ya. Anggotanya di sini. Ini kelompok, contohnya kelompok A, berapa anggotanya di bawah? Ya. Kelompok B, berapa anggotanya? Kelompok C berapa? Nah, oke? Ya, silakan di kerja LKPD ini. Begitu pun juga tadi yang lembar LKPD kedua ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Kelompoknya dengan anggota kelompok. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan didiskusikan bergotong royong untuk mengerjakan hasil diskusinya. Oke. Nama kelompok. Ya, kelompok A, nama di bawah ya. Tulis nama anggotanya di bawah. Tadi itu kelompok berapa di sini? Kelompok J. Ya, kelompok J baru tulis anggotanya dan berapa anggotanya, tulis namanya. Oke, sudah mengerti? Ya, oke. Ada yang ditanyakan silakan tentang pengerjaan LKPD. Ya, terus teks beritanya, menyusun kerangka,
nama anggotanya. Sini ya, nama anggotanya namanya ya. Ada judulnya, terus berita judulnya. Ya, saya kasih gambaran sedikit. Contohnya ini, longsor tutup jalan di Toraja menuju objek wisata. Nah, ditentukan untuk topiknya. Itu dalam menyusun. Ya. Dalam membuat teks berita ada juga langkah-langkah ya. Dalam membuat teks berita ada langkah-langkahnya ya, ada juga langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan inti informasi yang seperti tadi gambar ya. Yang kedua menyusun kerangka berita. Nah itu menyusun kerangka berita. Ada teks berita. Yang kedua mengembangkan kerangka berita. Yang ketiga menentukan judul berita. Nah, seperti tadi bahwa ditentukan judulnya itu. Yang berikut membaca berita. Nanti juga itu kalau sudah berdiskusi nanti ada juga cara membacanya. Nah, di dalam membaca teks berita itu ada juga hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam membaca teks berita. Yang pertama itu tentang pengucapan atau apa pengucapannya, kejelasan ya. Terus intonasi atau nada naik turun. Yang berikut jeda atau vokal ya. Penyaringan suara dan ekspresi itu adalah mimik. Itu cara membaca teks berita. Mimik atau wajah. Yang berikut pendengaran atau
Apalagi dengan untuk cara menyampaikan teks berita dengan jelas atau pasti, ya. Itu adalah langkah-langkah dari membaca teks berita. Mana? Sudah? Nah, ada yang ya berdiskusi, bergotong royong dalam mengerjakan hasil kelompok. Sebenarnya ada yang tidak jelas. Ya, contohnya sudah ada contohnya. Oke, judul. Ya, pastinya. Bisa sesuai dengan hasil ciptaan. Sudah ada contohnya. Judul. Oke, judulnya dulu ya, baru kelas berita. Ya, sesuai dengan struktur kaidah yaitu judulnya, tentukan judul dulu, baru kelas berita, tentu berita dan lekor berita. Bagaimana, sudah selesai KPD 1? Hah? KPD 1-nya sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai KPD 1, silakan dipaparkan di depan. Ada yang sudah selesai dari kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok B atau gimana kelompok B? Sudah? Belum? Silakan dari KPD 1. Bagaimana kelompok C? Belum? Ya. Sudah? Di KPD 01-nya sudah selesai. Silakan, kalau sudah ada yang selesai dari kelompok yang mana saja yang sudah selesai, silakan teks berita. Silakan bacakan teks beritanya dulu, silakan.
Dari ya, silakan kalau sudah selesai. Silakan baca teks berita yang sudah ditulis, silakan tulis. Yang sudah ditulis tadi, teksnya baru sudah itu jika pada saat itu ditentukan dengan topiknya apa topiknya di situ. Ya, teks berita silakan di ada yang membuat teks berita silakan dibaca. Ya, oke, kelompok A dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya yaitu teks berita. Ya, silakan di sini saya. Silakan maju ke depan. Maju ke depan untuk mewakili ya. Mewakili saja dari kelompok A ya. Ya, oke, kelompok A dipersilakan. Kebakaran kawasan Virus terjadi beberapa jam sejumlah virus di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan halus terbakar pada Selasa siang. Pijakan kipas angin dan pohon kering membuat api dan menyebabkan jalan dan mengganggu sukan virus. Kondisi perbukitan yang jauh sempat membuat petugas mengalami kesulitan dalam memadamkan api. Api dapat dikendalikan usai 80 personil gabungan dan 3 kendaraan terjun ke lokasi kebakaran. Oke, itu tadi hasil dari teks berita dari kelompok A. Silakan dikasih apresiasi. Oke, teks berita sudah sempurna. Yang berikut, dipersilakan dari kelompok lain lagi. Yang mana sudah selesai? Oke, kelompok C silakan. Silakan kelompok C untuk mengerjakan teks berita yang sudah dibuat. Dari kelompok C silakan. Sesuai dengan gambar yang diamatnya. Silakan kelompok. Di awal tahun baru tahun 2024 salah satu penjaga atas nama Farida menyatakan bahwa pada hari Senin 1 Januari 2024 sekitar 400 wisatawan mengunjungi patung Yesus memberkati objek wisata dengan penyelenggaraan hari kedua Selasa tanggal 2 Januari 2024. Jumlah pengunjung yang mencapai 300 orang. Yakni mereka terdiri dari wisatawan lokal dan hingga mancanegara. Objek wisata berharga beroperasi mulai pukul 7.30 hingga 5 waktu Indonesia Tengah. Oke, itulah dari hasil teks berita dari kelompok C. Luar biasa, silakan dikasih tangan
Oke, silakan kelompok C untuk memberikan tanggapan ke kelompok B. Ya, silakan kelompok C dikasih kesempatan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok A, kelompok B. Silakan. Oke, dari hasil dari tanggapan dari kelompok C, oke sudah benar dan sudah menarik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi tidak dikasih tanggapan untuk kelompok A dan dikasih kesempatan untuk kelompok B untuk menanggapi dari hasil diskusinya di kelompok A. Oke, dipersilakan untuk silakan berdiri tadi yang memaparkan tadi, siapa yang memaparkan tadi di kelompok A? Silakan berdiri. Tadi yang sudah membacakan tadi teks beritanya. Oke, berdiri di situ saja. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok B. Tadi ya hasil diskusi dari kelompok A. Ya, silakan berdiri. Tanggapannya bagaimana tadi hasil diskusi dari kelompok A? Apakah sudah benar atau masih ada yang bisa diperbaiki atau bagaimana? Menurut tanggapan dari kelompok kami, hasil kerja kelompok A sudah benar. Oke, luar biasa. Oke, semuanya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C sudah bisa membuat teks berita. Nah, itu hasil pertahanannya dikembangkan terus ya. Oke, itu adalah hasil dari teks berita. Nah, yang berikut sudah ada yang selesai di LKPD yang kedua tentang menyusun LKPD kedua. Nah, tadi yang di LKPD pertama tadi itu ya sudah mengamati gambar tadi itu sudah sesuai ya. Oke, mengamati sekarang ditentukan lagi LKPD kedua. LKPD kedua itu menentukan judul beritanya, teks berita tadi. Apa judulnya tadi ya? Yang kedua kelas berita, yang ketiga buku berita, yang keempat ekor berita. Kalau di LKPD yang kedua tadi, kalau sudah selesai silakan juga dipresentasikan. Kalau sudah selesai dibacakan di depan, dipresentasikan apa itu judulnya, apa kelas beritanya tadi yang sudah ditulis, apa ekor beritanya tadi. Dipersilakan kalau ada yang sudah selesai di LKPD 02. Sudah? Bagaimana? Mana sudah? Apa? Yang pertama tapi ini sudah selesai, apapun yang terjadi silakan dipaparkan. Nanti teman-teman yang menilai, ya. Nanti teman-teman itulah hasil dari pikiran kita masing-masing. Silakan. Sudah? Bagaimana kelompok D sudah? Belum. Kelompok C? Kelompok A? Ya, dipersilakan siapa yang angkat tangan dari kelompok yang sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Silakan. Presentasikan. Kelompok C, kelompok B sudah? Kelompok A? Sudah? Kelompok A? Dibacakan judulnya. Apa terasnya?
panjang terasiam. Pohon pinus menjendek hangus terbakar akibat tiupan angin kencang dan kondisi yang kering. Suhu balita adalah api dengan cepat menjalar dan berhasil menghanguskan hutan pinus, membuat kondisi pemukiman sulit dipadamkan oleh petugas kejadian. Kejadian ini menimbulkan kesulitan bagi upaya pemadam api yang baru dapat diatasi setelah melibatkan 80 personil gabungan dan 3 kendaraan pemadam kebakaran yang turun langsung ke lokasi. Ekor berita adalah meskipun api yang hanya dapat dikendalikan meninggalkan kerugian besar, terutama pada ekosistem pinus di kawasan tersebut. Kecepatan penyebaran api dan kesulitan dalam pemadaman menunjukkan urgensi perlunya perhatian lebih terhadap mitigasi kondisi cuaca ekstrem seperti kemarau panjang. Oke, itulah hasil dari diskusi dari kelompok A. Silakan ditanggapi kelompok B. Dipersilakan, silakan berdiri. Menurut kelompok kami, hasil paparan dari kelompok A sudah dilaksanakan. Oke, luar biasa ya. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan sama lagi kelompok yang sudah selesai. Kelompok A sudah atau kelompok C? Oke, kelompok B sudah selesai. Silakan. Silakan. Ya, siap-siap untuk kelompok C ya. Berikan tanggapan. Judul cerita longsor di jalan menuju objek wisata Pago-Pago di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Teras berita sebuah bencana longsor melanda Kelurahan Kausapan, Kecamatan Nakale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tebing setinggi 40 meter ambruk membawa batu ukuran besar yang tercampur dengan tanah. Buku berita kejadian tragis di Kelurahan Kausapan, Kecamatan Nakale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ketika tanah longsor menuju jalan utama menuju objek wisata Bukit Pago-Pago. Ekor berita masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana serupa di masa depan. Oke, itulah hasil dari kelompok C. Silakan dipersilakan untuk kelompok B ya. Kelompok B tadi yang diberikan kesempatan untuk menanggapi adalah kelompok C. Silakan kelompok C untuk kasih tanggapan bagaimana hasil diskusi dari kelompok C, kelompok B. Menurut hasil tanggapan dari kelompok kami, hasilnya sangat bagus. Oke, luar biasa. Oke, silakan kelompok C yang menanggapi nanti adalah kelompok A. Oke, silakan. Silakan kelompok C. Silakan. Oke, silakan disampaikan. Ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan, silakan didengarkan baik-baik dari hasil diskusi dari kelompok C. Judul lingkungan wisatawan dimulai di tahun 2024 statusnya Teras berita. Pada awal 2024, Batu Yesus objek wisata Boracay menjadi ribuan wisatawan yang merayakan pergantian Tuhan Yesus. Pintu masuk wisata Boracay diliputi kerumunan tak terduga pada hari ini tanggal 1 Januari. Pengunjung mencapai 4.000 wisatawan dan hari kedua mencapai 3.000 orang. Buku berita pada awal tahun 2024, Batu Yesus di objek wisata Boracay menjadi magnet bagi ribuan wisatawan juga merayakan pergantian Tuhan baru dan mengikuti tahun baru dan diikuti 4.000 pengunjung dari 3.000 orang. Mereka terdiri dari wisatawan lokal dan
mencapai negara objek wisata beroperasi dari pukul 7 sampai 30 menit hingga pukul 18.00. Ekor berita, para petugas pintu masalah termasuk penjaga berita berjuang keras melayani pembelakan pengunjung juga melebihi perkiraan. Oke, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok C. Silakan kelompok A untuk menanggapi dari hasil diskusinya bagaimana. Tanggapan kami atas hasil diskusi kelompok C sangat baik. Oke, sangat baik. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Iya, dari LKPD 01 tadi, dari LKPD 2 tadi, kalau saya pun perhatikan itu sudah luar biasa, sudah bisa membuat teks berita, sudah bisa menentukan topiknya, judulnya, luar biasa ya. Jadi jangan hanya sampai sini, terus belajar ya. Belajar. Nah, dari itu adakah yang tidak dipahami dari keseluruhan teks berita tadi membuat LKPD 01, LKPD 02? Adakah yang tidak dimengerti? Hah? Oke, sudah bisa. Oke. Nah, silakan dikumpul untuk hasil kerjaan tadi. Kita akan kasih nilai. Silakan dikumpul ya dari hasil diskusinya. Sudah jelas namanya di bawah. Perhatikan dulu ya. Perhatikan silakan. Silakan dikumpul tugasnya. Oke, silakan dikumpul tugas. Bawa ke depan. Bawa ke depan. Ya, silakan dikumpul hasil diskusi tadi. Bawa ke depan, silakan tarik ke sini. Silakan bawa ke sini. Oke, dari mana? Kelompok C? Sudah ada? Kelompok B ada? Oke, sudah. Ya, dari hasil pembelajaran kita adakah yang tidak ada yang pembelajaran tidak mengerti dari peserta didik? Ada? Adakah? Silakan diutarakan atau disampaikan dari materi kita ada yang tidak dimengerti? Ya, kalau tidak ada, ya. Nah, untuk lebih memperdalam tentang teks berita itu ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam konteks berita itu adalah tentang unsur-unsur kebahasaan teks berita, struktur dari teks berita. Contohnya tadi itu adalah disingkat dari adik, singkat apa itu tentang dalam membuat kalimat apa peristiwa terjadi, di mana peristiwa terjadi ya. Saya kira itulah yang harus dipahami dalam konteks berita. Yang berikut juga bahwa kita harus memahami apa itu teks berita. Ya, apa itu teks berita, apa strukturnya, apa unsurnya, apa ciri-cirinya, ya. Banyak yang harus kita perhatikan dalam membuat teks berita. Saya kasih diberikan apresiasi luar biasa ya, sangat luar biasa semangatnya untuk belajar pada pagi hari ini ya. Tentang lagi. Oke, saya kira ini sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas bersamaannya, tentang ketenangan untuk menerima pembelajaran.
Dipersilakan. Teman-teman dan guru yang berkata, terima kasih Tuhan Engkau telah menuntun pembelajaran kami dari awal tengah hingga ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan kembali ke tempat masing-masing untuk tes. Semoga kami dapat menjadi yang selalu indah menjadi doa kami dalam Yesus sampai berkata. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Pak dosen.